Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita memulai tahap yang baru dalam hidup rohani kita. Setelah kita dengan sukacita menyambut Natal, dipersiapkan dengan Advent, pada hari ini kita diajak untuk mengikuti Tuhan Yesus yang mewartakan Injil. Mari ikutlah aku. Kepada kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup kita. Apakah mau ikut Yesus atau ikut diri sendiri? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa membuka hati umat-Mu untuk menerima kerajaan-Mu. Kami mohon semoga kami menerima dan mengikuti panggilan Putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi itu diatur sedemikian rupa, sedemikian rapi. Itulah yang ada dalam kalender liturgi. Dan kalender liturgi itu menghantar kita pada perjalanan kerohanian kita dalam mengikuti Yesus. Pada tahun ini kita berada dalam tahun B. Injilnya adalah Injil Markus. Selama setahun ke depan kita akan dihantar oleh Markus untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan setiap kali kita diajak untuk mengambil pilihan-pilihan. Ada 4 tahap yang akan kita lalui sampai nanti kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Dan pada hari ini kita memasuki tahap yang kedua. Tahap yang pertama dalam mengikuti Yesus, menerima Yesus sebagai Juru Selamat sudah kita lalui dengan perayaan-perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan. Kita menyambut Yesus sebagai Mesias yang datang sebagaimana dijanjikan oleh Allah untuk menjadi penyelamat bagi kita. Dalam tahap yang kedua dikatakan dalam Injil hari ini, sesudah Yohanes dipenjara, Yesus tampil. Dan Yesus ketika tampil menawarkan kepada kita, ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Itulah tahap yang kedua. Kita diajak untuk mengikuti Tuhan dalam perjalanan karya lewat sabda dan karyanya. Dalam tahap kedua ini kepada kita akan dihadapkan Yesus yang berkarya, Yesus yang mewartakan Injil, Yesus yang bersabda. Itulah perjalanan yang hendak kita ikuti dalam perjalanan rohani kita. Dan Injil mengungkapkan kepada kita pribadi-pribadi orang yang dipanggil itu, yang mendengar pewartaan secara pribadi, mari ikutlah aku. Dan jawaban mereka 4 orang secara pribadi dikatakan dalam Injil bahwa mereka segera meninggalkan pekerjaannya, hidup lamanya, dan mengikuti Tuhan. Bolehlah kita baca sedikit. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yang kedua kepada Yakobus dan Yohanes, mereka juga meninggalkan ayahnya, bukan hanya jalannya, pekerjaannya, tetapi juga meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama-sama orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih,
kepada kita pada hari ini memasuki pekan pertama biasa juga ditawarkan, mari ikutlah aku. Apa jawaban kita? Apakah kita mau mengikuti dia atau mengikuti diri sendiri? Pilihan-pilihan selalu harus dibuat di dalam kehidupan perjalanan kita dengan Tuhan. Dan perjalanan tahap kedua ini nanti sampai pada menjelang sengsara dan wafat Tuhan. Pada saat itu kita diajak untuk mengambil pilihan, apakah kamu akan pergi atau tetap mengikutiku. Jika kita setia di dalam jalan yang kedua, kelak akan ditawarkan pada tahap memasuki yang ketiga, jalan sengsara dan wafat Tuhan. Dan jika kita setia bersama Yesus sampai pada akhirnya, kita akan mendapatkan anugerah ikut mendapatkan kemuliaan kebangkitan bersama Tuhan. Mari dalam perjalanan tahap yang kedua ini kita menjawab pertanyaan, apakah mau mengikuti Yesus dalam perjalanannya kita sehari-hari, di mana kita ditawarkan apakah mau mengikuti kehendak pribadi, kehendak diri sendiri, egoisme pribadi, atau mau mengikuti Tuhan Yesus yang menghantar kita pada kerajaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus bersabda, mari ikutilah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menganugerahkan cahaya kemuliaan-Mu dalam diri Yesus Kristus. Jadikanlah kami putra-putrimu yang memancarkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, sampai saatnya kami boleh menikmati kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, hidup dan berutusan kita, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi, kita semua diutus. Tuhan yang memanggilku, Kau maafkan yang lalu. Tuhan yang memanggilku, maka ku coba maju. Di sini Kau tugaskan, walau sukar bagiku. Di sini Kau tugaskan, maka ku coba maju. Setia ikut Kristus, teguh di dalam iman, kuat dalam harapan, mengasihi sesama. Bersaudara membangun kerjasama, menjadi garam dunia, layani sesama, ikuti teladannya, sabda Yesus bagi bahtera imanku, bentangkan banyak doamu,
salib panji Kristus, siap sedia untuk diutus, membawa damai kasih Tuhan, melaksanakan